Halo pemirsa Jawa Post TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Parlementaria Ponorogo. Seperti biasa bersama dengan saya Tori Andromeda. Dan seperti biasa juga kita akan membahas berbagai macam hal terkait dunia legislatif kepengawasan dari Kabupaten Ponorogo. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan sosok-sosok dari Kabupaten Ponorogo, khususnya untuk para anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Di mana untuk hari ini sudah ada dua narasumber saya. Langsung saja deh, kita mau kenalan ya. Yang pertama ada Mas Ayatullah, selaku anggota DPRD Kabupaten Ponorogo. Terima kasih banyak sudah hadir, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan tentunya yang berikutnya sudah tidak asing lagi, karena kemarin-kemarin juga sudah muncul di TV ya. Ada Ibu Evi, selaku Wakil Ketua satu DPRD Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Tori. Terima kasih banyak sudah hadir di Jawa Post TV. Kalau kemarin kita yang ke Ponorogo, kali ini giliran DPRD Ponorogo yang ke Madiun ya. Pertama kali saya kesini. Pertama kali ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan kesibukannya ya. Nah, untuk hari ini kita akan membicarakan terkait yang kemarin juga mungkin sempat jadi perbincangan juga ya, terkait kebijakan moratorium izin usaha minimarket yang ternyata sudah diberlakukan Pemkab sejak Februari 2025 ya, kurang lebih seperti itu ya, Evi dan juga Mas Ayatullah. Nah, pandangan DPRD sendiri seperti apa menyikapi moratorium izin usaha minimarket yang sudah diberlakukan Pemkab sejak Februari kemarin? Silakan untuk Ibu Evi. Ya, Mas Tori, terima kasih. Ya. Sebelumnya saya menyampaikan, karena ini bulan Syawal, saya menyampaikan dulu kepada pemirsa, Ya, boleh, boleh. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah untuk seluruh pemirsa TV Jawa Post TV. Jawa Post TV. Mas Tori, dengan mencermati peraturan Bupati Ponorogo nomor 15 tahun 2025, yaitu tentang moratorium izin usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Tentu saja yang ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2025. Salah satunya konsiderannya itu adalah dalam rangka mengendalikan keberadaan toko swalayan agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil dan untuk melindungi pasar tradisional dan pedagang kelontong di Kabupaten Ponorogo. Nah, tentu saja kami sangat setuju dengan hal tersebut. Jadi harus disamakan persepsinya dulu. Terbitnya Perbub ini adalah semangatnya adalah untuk menunda, menunda atau menangguhkan, bukan untuk melarang. Bukan untuk melarang. Menunda saja ya. Menunda saja. Yaitu terkait dengan pemberian izin usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan di daerah. Jadi yang ditangguhkan itu izinnya ya. Jadi izinnya bukan hanya minimarket saja, tapi juga supermarket, bahkan hipermarket. Itu. Nah, dengan moratorium ini kami DPRD berpandangan bahwa memang pemerintah daerah membutuhkan waktu yang cukup untuk membuat aturan atau membuat formula ataupun regulasi yang tepat untuk mengatur agar keberadaan dari usaha modern ini tidak mematikan dari usaha tradisional, begitu Mas. Dan tentu saja kalau bisa ya malah justru bersinergi. Jika memang benar seperti itu, maka tentu saja bagus untuk kedepannya. Oke. Mas Ayatullah? Ya, jadi antara pedagang pelaku usaha yang memiliki usaha retail dan pedagang kecil ini akhirnya terjaga. Dalam artian DPRD Ponorogo sangat support terhadap moratorium ini, tetapi harus punya payung hukum yang jelas. Mau sampai kapan moratorium ini ada? Seperti itu menurut saya. Nah, kalau kita melihat jumlah ya di Ponorogo sendiri, kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah ya, ada sekitar 240 minimarket di Ponorogo. Ini apakah memang menurut panjenengan ini sudah terlalu banyak dan mulai harus dibatasi, atau masih bisa diterima jumlah 240 minimarket itu, Bu Evi? Mas Tori, dapat data jumlah minimarket 240 itu dari mana? Dari daftar pertanyaan dong.
Karena gini, dari 240 itu apakah jumlah itu didapat dari yang real terdaftar, ataukah bagaimana yang tidak terdaftar? Apakah juga terhitung di dalam situ? Itu artinya atau bisa bagaimana lebih dong? yang belum berizin? Ya. Bisa lebih. Terutama bahkan lebih, sangat mungkin bisa lebih gitu Mas ya. Dan dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada pemilik usaha agar mendaftarkan usahanya. Jadi pemerintah itu punya database, data dari semua izin usaha itu yang akurat terkait dengan jumlah usaha, khususnya minimarket yang ada di Kabupaten Ponorogo. Sehingga bisa menjadi acuan yang tepat dalam menyusun regulasi nantinya, itu Mas. Mas Ayatullah? Ya, saya sependapat dengan Bu Evi bahwasanya 240 ini kita harus mengkoreksi terlebih dahulu. Data yang jenengan sampaikan itu berasal dari mana? Lalu yang kedua adalah bahwasanya 240 ini apakah semuanya adalah retail modern atau bukan? Tahu-taunya toko kelontong yang memiliki NIB toko swalayan itu dimasukkan juga. Bisa jadi kan seperti itu. Nah, maka data 240 saya kira ini harus dikoreksi lah. Oke. Tapi ketika memang datanya memang 240, katakanlah misalnya dengan angka itu, apakah sudah terlalu banyak juga? Kalau saya kira dengan kapasitas penduduk Ponorogo yang hampir 1 juta, menurut saya itu sudah terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan ya? Dengan 21 kecamatan yang ada di Ponorogo. Ya seharusnya satu kecamatan nggak boleh lebih dari 10 lah. Ya. Nah, menurut DPRD Ponorogo juga, menurut pandangan panjenengan, apakah ini merupakan langkah strategis dari Pemkab dan juga DPRD juga untuk melindungi ekonomi kerakyatan, termasuk toko kelontong, kemudian juga pasar tradisional dan lain-lain? Mas Ayatullah. Kalau kita ngomongin ekonomi kerakyatan Mas ya, bahwasanya Bung Hatta pernah berkata bahwa ekonomi kerakyatan itu ada berbasis koperasi, maka ini harus dijadikan evaluasi kita bersama. Peraturannya seperti apa? Kita boleh mendirikan usaha, tapi yang mendorong bahwa ini memang antara pengusaha dengan masyarakat kecil itu juga merasakan. Contoh semisal kalau kita berkaca di kabupaten lain, tangga kita sebelah sendiri, timur kita ada Kabupaten Trenggalek, bahwa retail modern itu diperbolehkan tapi berbasis koperasi. Nah, koperasi ini kan sesuai dengan amanat undang-undang. Seperti itu saya kira. Bu Evi? Kalau kami lebih suka menyebutnya sebagai salah satu dari langkah strategis ya. Karena itu benar, karena kebijakan moratorium ini hanya mampu menjangkau ke penjual saja. Jadi sedangkan ya yang kita pahami bersama dalam mekanisme pasar itu transaksi itu bisa terjadi ketika ada penjual dan pembeli. Regulasi yang tidak mampu menjangkau atau mengatur pembeli mempunyai kemerdekaan untuk menentukan di mana saja dia akan belanja. Oleh karena itu diperlukan edukasi dan pemahaman bersama Mas Tori. Bahwa mengapa penting berbelanja di tempat-tempat pedagang yang lokal. Dengan berbelanja pada pedagang lokal, maka uang akan berputar di Ponorogo. Berputar di Ponorogo, begitu perputarannya nanti akan meningkatkan perekonomian di Ponorogo, meningkatkan daya belinya, kemudian sehingga perekonomian jadi bergerak. Bisa meningkatkan perekonomian. Gitu. Kalau kita membahas terkait klasifikasi dari minimarket atau supermarket modern yang dimaksud, itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail nggak Mas Ayatullah dan juga Bu Evi terkait apakah memang tadi saya menarik ketika dibahas ada beberapa toko, mungkin toko yang berbasis ekonomi kerakyatan, tapi mungkin secara dimensi tokonya lebih besar misalnya, lebih terang. Apakah memang ada klasifikasi minimarket yang mungkin diberikan moratorium atau penundaan untuk izin usaha ini klasifikasinya seperti ini loh? Atau mungkin ketika memang ada toko yang dari personal gitu, mereka mungkin sudah memiliki satu ruko dan lain-lain, itu masih diperbolehkan atau seperti apa? Secara klasifikasi tokonya, Bu Evi? Kalau saya melihat dari Perbup yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, itu semua jenis ini dilarang Mas, di moratorium. Artinya tidak
diberikan izin lagi begitu. Oke. Kecuali berdasarkan Perbup itu loh ya. Ya. Kecuali mereka yang sedang berproses untuk mengajukan izin. Nah, itu tetap silahkan melanjutkan. Oke. Jadi di situ sudah dijelaskan di dalam Perbup tersebut bahwa semua yang berbau modern, minimarket, hipermarket ataupun supermarket itu memang. Nah, berbau modernnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu ya. Bahwasannya yang berbasis NIB kalau tidak salah ya saya, yang NIB-nya itu nomor 11357 kalau tidak salah. Kalau saya salah ya mohon dikoreksi. Bahwa semua yang berbasis NIB yang 11357 itu kalau dia sebelum moratorium itu boleh untuk diberlanjutkan. Tapi kalau sebelum itu, kalau sesudah moratorium itu memang ditangguhkan. Oke. Seperti itu. Oh, untuk klasifikasi tokonya mungkin bisa dijelaskan? Berbasis modern, contoh misal ya si merah dan sama si biru, atau retail besar. Oh, retail besar termasuk? Termasuk. Juga mungkin retail yang ada di kabupaten juga ada yang berbasis daerah, tapi yang punya milik daerah tapi retail. Oke. Semakin menarik pastinya pembicaraan kita bersama dengan Mas Ayatullah dan juga Bu Evi. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlamentaria Ponorogo. Oke, pemirsa Jobos TV, kita kembali lagi di Parlamentaria Ponorogo dan masih juga bersama dengan narasumber saya. Ada dua orang kali ini ya, ada Mas Ayatullah selaku anggota DPRD Ponorogo dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Ponorogo ada Ibu Evi. Nah, terkait pembahasan kita untuk hari ini masih tetap sama, moratorium perizinan pendirian minimarket begitu ya. Nah, bagaimana penilaian DPRD sendiri terhadap dampak sosial dari menjamurnya toko modern terhadap pedagang kecil, Mas Ayatullah? Oh ya, dampak yang jelas terjadi adalah masyarakat itu lebih memilih toko modern karena apa? Satu, fenomena hari ini masyarakat membutuhkan hal yang lebih mudah dan yang terpenting adalah bahwa nilai harga itu tertera dan jelas. Masyarakat tidak merasa tertipu. Saya kira seperti itu. Tetapi menurut saya bahwa ini perlu jembatan antara pedagang kecil UMKM dengan pemilik toko retail, di mana seharusnya kita bisa memasukkan UMKM lokal agar UMKM lokal Ponorogo ini juga naik kelas, bahwasanya dia juga bisa menyebarluaskan produknya di toko retail modern juga. Dan ini perlu payung hukum yang jelas juga. Dampak sosial dari menjamurnya toko modern ini bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu mungkin yang pertama adalah perubahan dari perilaku konsumsi, Mas. Konsumsi. Ya, kita ketahui bersama dengan berbagai kemudahan ya di pasar modern ya, di toko modern dengan lengkapnya apa yang tersedia di sana. Itu tentu saja membuat masyarakat itu lebih konsumtif, Mas Tori. Karena beralih dari belanja yang retail tradisional ke yang modern. Coba ingat, pernah ya kita itu kadang mau beli sesuatu hanya satu. Katakan mau beli garam gitu ya. Tapi ketika nyampe minimarket, kita bisa membeli 5, bisa ke lainnya karena kan tersedia, terus ya tempatnya bagus. Kecenderungan untuk membeli lagi itu lebih tinggi, Mas. Betul. Itu yang pertama ya. Terus kemudian ada penurunan pendapatan UMKM ya, karena ketertarikan kita untuk datang ke toko modern karena yang tempatnya bagus, kemudian AC,
terang benderang, adem ya. adem, ya. Terus apa namanya? Semua ada, pelayanannya bagus, terus lengkap gitu Mas. Jadi apa aja ada memang di toko modern. Nah itu memang ya tentu saja menurunkan UMKM gitu. Karena kita kecenderungan lebih ke belanja ke toko retail. Jadi toko-toko kelontong akhirnya tidak terjamah oleh kita. Betul. Terus kemudian yang ketiga adalah ya tekanan pada UMKM. Jadi keberadaan minimarket ini tentu saja tidak membuat terdesak ya mereka karena tidak mempunyai daya saing dengan toko retail begitu Mas. Ini akhirnya kebanyakan ya menjadi gulung tikar kalau lama-lama semakin menjamur ini. Ya, ini kalau kita membahas terkait ini kan bisa menjadi tantangan tersendiri untuk toko-toko kelontong dan juga pelaku UMKM, toko tradisional begitu untuk bisa saya tidak bilang menyamai tapi memberikan upgrade terhadap tokonya masing-masing. Ketika tadi Mas Ayatullah bilang bahwa di minimarket modern ini harganya sudah tertera, tempatnya juga bagus dan lain-lain. Nah, ketika ada fenomena seperti ini, apakah toko kelontong atau toko yang berbasis ekonomi kerakyatan termasuk UMKM ini bisa dibina sehingga mereka bisa memberikan upgrade untuk tokonya supaya kenyamanannya untuk konsumen juga bisa didapatkan sama seperti itu misalnya? Saya kira sangat bisa pemerintah Kabupaten Ponorogo itu memfasilitasi itu semua. Kita punya dinas terkait yang mungkin bisa mengupgrade bahwasannya contoh semisal toko yang masih biasa-biasa saja, toko kelontong, dan itu naik kelas. Contoh semisal kita memberikan sosialisasi lah, dalam artian masyarakat hari ini cenderungnya seperti ini. Betul. Cenderungnya adalah bagaimana kita tidak ribet, dalam artian parkiran yang luas mungkin. Betul. Dan contoh semisal harga yang tertera jelas. Betul. Karena ini juga menyangkut perlindungan konsumen juga. Dan juga dalam artian masyarakat juga nyaman belanja di situ, pemilik pengusaha juga enak. Seperti itu. Karena pandangan ini jangan semuanya menurut saya diseretkan bahwa pemilik usaha retail ini juga bersalah. Saya kira semuanya yang harus kita lindungi karena semuanya juga masyarakat Ponorogo, yang punya pengusaha juga masyarakat Ponorogo. Tapi menurut saya bahwa kebijakan ini harus kita evaluasi bersama dan memiliki payung hukum yang jelas. Bahwa memang selanjutnya peraturan daerah atau nanti yang muncul itu memang mendukung masyarakat Ponorogo. Seperti itu menurut saya. Itu artinya memang regulasinya harus tepat, harus jelas begitu ya, supaya tidak ada kesalahpahaman mungkin dalam memaknai moratorium ini, sehingga nanti mungkin jangan-jangan ada omongan-omongan atau isu-isu yang berkembang bahwa tidak boleh. Tidak, ini bukan tidak boleh, tapi ini hanya sekedar ditunda dahulu untuk perizinannya begitu kurang lebih. Nah, kalau melihat mungkin ada aduan ya sebelumnya atau protes mungkin yang didapatkan dari masyarakat kepada DPRD mungkin, kepada wakil rakyatnya. Pernah nggak sih ada protes atau aduan sebelum moratorium ini dijalankan sebelum Februari ya mungkin ya? Mungkin dari pelaku UMKM-nya atau toko kelontongnya atau dari masyarakat, Bu Evi? Ya, kalau aduan tentu saja ada Mas. Ada? Ya ada. Dan ya sudah banyak baik melalui DPRD ataupun saat kunjungan ke masyarakat. Nah, seperti yang telah kita sampaikan di atas, esensi dari moratorium itu adalah penundaan atau penangguhan dari izin usaha dari toko modern itu. Jadi sebaiknya ya semua keluhan-keluhan yang terjadi mungkin ya dari UMKM itu kan menjadi perhatian pemerintah daerah tentunya Mas ya. Nah, ini kiranya tadi saya menyampaikan bahwa ada sinergi dari toko modern dengan toko tradisional tadi, apabila ada dari produk-produk lokal masuk ke toko retail, nah ini sebaiknya dipermudah begitu. Artinya ya jangan benar-benar standarnya itu kan kadang sangat tinggi kalau mau masuk ke ini. Jadi mungkin mereka betul harus naik kelas, tetapi ya pihak toko retail sendiri jangan menargetkan yang terlalu susah untuk dicapai oleh
lokal Lokal untuk ya, UMKM. untuk UMKM. Nggih. Mas Saifullah. Ya, kalau menurut saya keluhan ini biasanya yang sering terjadi adalah banyak toko retail itu yang berdekatan dengan pasar tradisional. Nah, kalau saya melihat itu ada di beberapa titik di Kabupaten Ponorogo. Malahan itu tidak lebih dari 100 meter dengan toko tradisional. Tapi mumpung karena saya juga selaku pengurus HIPMI ya, pengurusan, banyak teman-teman saya juga yang ingin bahwasanya produknya itu juga diperjualbelikan di toko-toko retail modern karena itu juga pasar yang besar bagi pengusaha UMKM lokal. Nah, ini bagus bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo yang harus bisa menjembatani ini bahwasanya UMKM lokal yang ingin upgrade dikembangkan juga ada payung hukum bahwa contoh semisal saya ingin mendirikan toko retail di sini diwajibkan bahwa ada satu rak khusus bahwa ini adalah produk UMKM lokal dari Kabupaten Ponorogo. Apalagi ini kita menyambut bahwa Ponorogo akan menjadi kota wisata, sebentar lagi juga monumen reok, ya kan? Bahwa biar kita tidak jauh-jauh juga membeli oleh-oleh, bahwasanya karena banyak oleh-oleh Ponorogo itu sebenarnya, tapi belum masuk toko retail. Seperti itu. Itu kan bisa menjadi jembatan. Saya kira seperti itu, Mas. Nah, tentunya dengan moratorium ini regulasinya harus jelas, harus tepat dan tidak ada kesalahpahaman seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Itu artinya memang ada upaya-upaya supaya moratorium ini juga bisa benar-benar ditegakkan gitu. Alias tidak ada pihak-pihak yang mengintervensi atau yang memanipulasi gitu untuk pihak-pihak tertentunya. Mungkin ada upaya-upaya apa yang nanti akan dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ponorogo, Mas Saifullah? Kalau saya lebih cenderung bahwa ketika perda nanti muncul, bahwasanya pembatasan atau seperti apa, ataupun nanti ada zonasi pun terkait pendirian minimarket, ini harus segera ditegakkan, maka segera harus ditertibkan. Dan pemerintah Kabupaten Ponorogo dan kita selaku DPRD sebagai monitoring ya kita bisanya ya untuk pengawasan saja. Pengawasan, betul. Betul kan? Bahwa kita hanya bisa memanggil dinas terkait bagaimana pelaksanaannya seperti apa, perdanya seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus mendorong juga bahwa Kabupaten Ponorogo menertibkan izin berusaha ini. Saya kira seperti itu. Bu Evi? Dengan terbitnya moratorium ini, menurut saya ada upaya dari pemerintah, ada niat baik dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekinian yang ada, termasuk dalam upaya proteksi retail tradisional dari ancaman retail modern tadi. Nah, namun yang perlu kita cermati bersama bahwa bagi pusat perbelanjaan ataupun toko swalayan yang telah diajukan izinnya sebelum peraturan Bupati ini berlaku, maka proses pemberian izin ini tetap dilanjutkan, Mas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pertanyaannya adalah berapa jumlah perizinan yang sudah diajukan dan yang sedang berproses sebelum moratorium itu, gitu, Mas. Oke, semakin menarik pastinya. Kita akan masih membahas terkait moratorium perizinan minimarket modern di Kabupaten Ponorogo. Nanti akan kita lanjutkan untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria Ponorogo. Kembali lagi di Parlementaria Ponorogo, Mas Saifullah dan juga Bu Evi. Ini ada rencana juga mungkin terkait zonasi ya. Seperti apa sih pandangan DPRD soal rencana sistem zonasi untuk pendirian minimarket baru? Apakah memang perlu payung hukum yang lebih kuat atau seperti apa? Mungkin Bu Evi. Oh, jelas sekali, Mas. Ini payung hukum untuk pendirian minimarket baru ini memang harus sangat diperlukan payung hukumnya, agar tidak menjadikan ketimpangan dalam dunia usaha, utamanya untuk melindungi para pelaku UMKM. Jadi dan perlu adanya payung hukum itu adalah untuk dalam pelaksanaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya harapannya seperti itu. Kalau saya sendiri sangat mendukung sistem zonasi ini karena keberpihakan sistem zonasi ini tidak
hanya terhadap pedagang kecil atau toko kelontong, melainkan juga pelaku usaha itu sendiri, agar persaingan usaha ini sehat. Betul, dalam betul. artian nggak sampai berdekatan sampai 100 meter aja udah ada antara si merah dan si biru, kira-kira kan seperti itu. Betul. Nah ini kan juga merugikan juga sebagai pelaku usaha yang mungkin punya usaha seperti itu. Nah saya mendorong juga ini ya juga sangat penting sistem zonasi ini. Seperti itu. Itu artinya apa usulan dari DPRD sendiri terkait peraturan jarak ya? Ini kan kalau kita ngomong jarak dari minimarket modern ini kan kadang juga luar biasa saya nggak tahu itu sengaja atau enggak ya. Bahkan tadi Mas Ayatullah bilang jarak 100 meter, jangankan 100 meter Mas, sebelahan pun ada, bahkan depan-depanan juga ada gitu ya, hadap-hadapan gitu. Nah ini seperti apa melihat fenomena ini? Persaingan mungkin ya, persaingan minimarket modern dengan toko kelontong khususnya. Saya kira maka itu perlu kita butuhkan payung hukum yang jelas, dalam artian antara toko retail A dengan retail B, contoh misal itu harus lebih dari 300 meter atau berapa, atau kajiannya adalah untuk mendirikan minimarket ini kita melihat terhadap jumlah penduduk juga, jangan-jangan penduduk yang kecil tapi dipaksakan untuk mendirikan retail modern, ini juga sangat mematikan toko kelontong juga. Betul. Ya seperti itu menurut saya. Bu Evi? Kalau menurut saya ya kepada masyarakat Ponorogo patuhi saja aturan yang telah ada. Saya yakin di dalam aturan itu sudah dijelaskan jaraknya seperti apa. Patuhi saja aturan yang telah ada, dan kalau perlu buat perda baru lagi guna mengatur lebih lanjut, Mas. Jadi sesuai dengan keadaan sosial ekonominya masyarakat Ponorogo yang seperti seperti apa, maka ayo buat lagi peraturan baru yang bisa mengatur mereka itu supaya lebih sehat. Nah itu artinya menurut Bu Evi perlu adanya revisi peraturan atau perda ini untuk bisa mengatur lebih detail lagi, mengatur lebih kompleks lagi terkait rencana ini. Ya, DPRD sangat mendorong adanya pembentukan ataupun revisi regulasi baru. Oke. Mas Ayatullah? Saya juga sependapat. Bu Evi. Yang terpenting adalah kepastian hukum yang menurut saya harus jelas terhadap pelaku usaha maupun UMKM lokal atau toko kelontong kecil yang hari ini mungkin mengeluhkan ya. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya nih ke panjenengan semua. Sebenarnya Mas Ayatullah dan juga Bu Evi ini juga cukup sering nggak sih belanja ke toko minimarket modern? Ayo ngaku. Sering kan? Sering, dua-duanya sering. Ke pasar juga sering. Iya. Sesering apa? Sering mana sama minimarket modern? Sama-sama. Sama-sama sering. Iya, kalau kita ke pasar kan belanja sayur, sayur mayur dan lain sebagainya. Walaupun sekarang itu di Ponorogo ya sudah ada toko yang sudah seperti jualan sayur mayur. Iya, betul. Jadi mereka sudah dipakin satu-satu. Betul. Berambang-bang sudah dikiloin, kita tinggal ambil. Iya. Banyak. Ya. Mas Ayatullah? Kalau saya sebagai laki-laki jelas Mas ini tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang karena ya itu tadi pola masyarakat kita sudah berubah. Satu biasanya kemudahan di toko swalayan. Karena ada ATM kita sekalian ngambil uang. Karena kalau kita sudah masuk toko swalayan terus nggak ngambil apa-apa, kita kadang malu juga. Betul. Terus kemudian di toko swalayan juga ada toilet, kita juga gratis toilet ke sana. Bahkan orang ke minimarket tidak untuk belanja tapi numpang ke toilet aja gitu. Ada juga. Karena mungkin begini ya, karena mungkin saya melihat orang-orang sudah tahu berbagai macam fasilitas yang ada di minimarket tersebut. Betul. Katakanlah misal zaman dulu sebelum ada minimarket bermunculan sebegitu masifnya, pengendara kalau misalnya katakanlah ingin ke kamar kecil, tujuannya kan pom misalnya. Kan nggak mungkin kita numpang ke rumah orang yang nggak kenal begitu kan. Tapi sekarang karena kita tahu fasilitas yang ada di minimarket itu juga, ada toilet, tempatnya juga terang, di situ sekalian bisa belanja juga.
akhirnya bisa jadi jujukan untuk semacam rest area. Betul. Ini Para juga pengendara. saya juga menambahkan juga, Ya. mungkin pola masyarakat ini berubah, tingkat keagamaan kita juga bertambah. Ya. Karena dulunya kalau kita sering masjid itu cuma mampir ke toilet, Betul. tapi ini kita pergunakan semestinya bahwa kita kalau ke masjid itu untuk sholat, bukan hanya sebatas kita numpang ke toilet. Betul, setiap hari itu. betul, Ini masjid ini bukan untuk Ya. toilet umum, Ya, kira-kira ya, seperti ya. itu. Masyarakat akhirnya upgrade seperti itu. Boleh, Sekarang boleh. tingkat agamanya mungkin menambah lagi. Dan saya tadi juga sempat notice juga apa yang dibilang sama Bu Evi. Sebenarnya ada beberapa upgrade dari beberapa toko kelontong, toko-toko kecil yang di luar minimarket modern ya, yang semakin upgrade memang. Contohnya memang selama ini kita melihat sayur mayur yang masih mentah, yang belum diolah, itu memang pasar besar, semacam pasar Betul. besar seperti itu ya. Tapi sekarang ada beberapa masyarakat yang ternyata berjualan sayur mayur di masing-masing rumah, dan itu packagingnya sudah bagus. Betul. Sudah semakin modern, sudah semakin tertata lah, tidak kotor, tidak semerawut seperti itu ya. Melihat fenomena ini seperti apa pendapatnya Mas Ayatullah? Oh, kalau saya sangat setuju ya, di mana akhirnya petani lokal itu juga naik upgrade, Nah. nilai jualnya juga makin tinggi. Betul. Karena itu juga memudahkan bagi ibu rumah tangga Ya, mungkin ya, untuk ya, memasak. Bahwasanya sekarang karena anak-anak muda, saya juga sebagian dari Gen Z, untuk masak sop aja kadang-kadang kita nggak tahu. Betul. Tapi itu sudah disediakan semua, tinggal cemplung-cemplung aja. Betul, Akhirnya betul. jadi instan, kira-kira seperti itu. Betul, bahkan sayur mayurnya itu biasanya kangkung segini sekian cukup. rupiah. Ini udah ada satu paket. Betul. Mau masak apa? Sayur sop. Oh, ini sudah ada satu paket, udah tinggal masak. Betul. Nah, Sebegitu upgrade-nya ya. iya, makanya itu saya sangat mendorong itu juga, UMKM lokal ya harus naik tingkat seperti itu, naik kelas lah dalam Ya. artian, dan nilai jual petani juga akhirnya kan meningkat juga. Betul. Nah, kalau kita berbicara terkait kesiapan di Sperdakum sendiri dalam menyusun formula zonasi dan juga pengawasan pendirian minimarket ini seperti apa, Bu Evi? Ya, Mas Tori, menurut saya memang perlu adanya peningkatan di dalam bidang pengawasan pendirian minimarket oleh dinas terkait. Dalam hari ini adalah Dinas Perdakum. Makanya menyusun formula zonasi dan pengawasan pendirian minimarket ini tentu saja harus menjadi konsen mereka. Agar apa? Agar semuanya terlindungi, artinya memang tidak ada persaingan usaha yang luar biasa, kemudian UMKM lokal juga berdaya, Betul. begitu. Jadi menurut saya memang perlu, sehingga persoalan di kemudian hari itu meminimalisir persoalan di kemudian hari. Betul. Karena setiap kebijakan itu pasti tidak mungkin semuanya 100% pro ya, pasti Iya. ada kontranya Betul. juga begitu. Masa itulah. Kalau saya harusnya kita manfaatkan aparat-aparat yang memang berkewajiban untuk meng-cross check itu semua. Ya. Bukan hanya Perdakum, tapi perolehan izin minimarket ini kan juga harus punya NIB. Kita harus melihat NIB-nya seperti apa, PBG persetujuan bangunannya seperti apa, apakah sudah punya izin atau enggak. Nah, ini kan juga tidak hanya dalam satu instansi, tapi kan beberapa instansi. Tugas kita sebagai DPRD Ponorogo mungkin akan terus mendorong untuk segera mengecek itu semua lah. Dan seperti itu. Termasuk kembali ke fungsi pengawasan itu Betul. tadi ya. Oke. Luar biasa dan semakin tercerahkan ya kita terkait moratorium kebijakan pendirian minimarket modern di Kabupaten Ponorogo yang notabene juga ternyata ada ratusan lah. Saya tidak akan ngomong 240 tapi ratusan, karena siapa tahu bisa aja lebih gitu. Dan saya pikir ini juga merupakan salah satu kebijakan yang mungkin memang harus dikaji lagi apakah memang benar secara teknis mekanismenya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal dan masyarakat juga sudah bisa menerima itu atau tidak, seperti itu. Jadi kita akan kembali membahas ini abis ini tetap di Parlamentaria Ponorogo.
Kembali lagi di Parlementaria Ponorogo, masih juga bersama dengan anggota DPRD Ponorogo, ada Mas Ayatullah, dan juga Wakil Ketua 1 DPRD Ponorogo, ada Bu Evi ya. Masih semangat ya? Masih Semangat. Karena lagi-lagi program Parlementaria Ponorogo ini juga dihadirkan untuk bisa memberikan wawasan tambahan ya terkait kepengawasan legislatif kepada masyarakat, supaya masyarakat tuh tahu kalau wakil-wakil rakyat ini benar-benar kerja loh, benar-benar melakukan pengawasan. Dan pastinya memberikan berbagai macam peraturan-peraturan yang semoga juga bisa menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat ya. Salah satunya adalah yang kita bahas hari ini, yaitu moratorium perizinan pendirian minimarket modern. Nah, kita ke Mas Ayatullah. Mas, apakah DPRD ini akan mendorong anggaran atau program tambahan untuk pemberdayaan toko-toko kelontong terdampak? Karena pastinya dengan semakin masif dan banyaknya minimarket modern ini kan ya pasti akan terdampak sekali lah ya untuk beberapa toko-toko kecil gitu di tengah masyarakat. Oh ya, kalau DPRD sendiri pada prinsipnya adalah akan selalu mendorong pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Tapi yang jelas bahwa program ini sangat baik. Maka DPRD Ponorogo akan menyambut itu juga sangat baik dan akan mengawasi program apabila memang ada untuk pemberdayaan masyarakat terkait toko kelontong yang sudah berjalan hari ini dan berdampak. Saya kira itu sangat diperlukan. Seperti itu. Bevi? Iya, tentu saja sangat mendorong, Mas. Ya. Jadi mendorongnya itu tidak hanya kita mengawasi program saja, tapi paling tidak kita memberi masukan lah kepada pemerintah daerah, terutama dinas-dinas yang terkait untuk program tersebut begitu. Jadi program itu tidak hanya, saya yakin ya, namanya program untuk memberdayakan toko kelontong ini kan sebenarnya juga mengacu kepada visi misi dari Pak Bupati sendiri, bahwa harus membentuk perempuan yang hebat dan lain sebagainya. Sebenarnya berhubungan kesehatan yang hebat, karena kalaupun toko kelontong ini bisa upgrade, toko kelontong ini kebanyakan yang ini kan ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu pasti yang lebih intens di situ. Nah, ketika toko kelontong ini menjadi banyak program yang ada di dalamnya, terutama dari pemerintah, maka ibu-ibu ini akan berdaya. Jadi akan terbantulah mereka, sehingga mereka bisa mengupgrade dirinya, bisa bersaing dengan sehat. Gitu. Nah, kalau kita berbicara secara lebih konkret terkait mendorong anggaran dan juga program tambahan terkait pemberdayaan toko kelontong misalnya. Ini mungkin apakah memang sudah sempat dibahas atau mungkin sudah ada rencana untuk melakukan apa nih, Bu? Untuk anggaran misalnya, anggaran mungkin apakah memakai anggaran dari APBDK atau apa untuk bisa memberdayakan toko kelontong misalnya? Sejauh ini kita belum ini ya, mungkin sudah dibahas di komisi terkait, yaitu komisi B mungkin Mas ya. Jadi program-program apa saja yang memang bisa untuk membantu pemberdayaan toko kelontong itu, maka ini komisi yang akan membahasnya nanti. Terkait sudah dianggarkan atau belum, saya yakin sudah. Oh, sudah ada berarti ya? Iya. Oke, anggarannya sudah ada, tinggal programnya saja. Iya. Tinggal implementasinya saja di lapangan begitu. Iya. Masa itu loh, mungkin ada implementasi yang mungkin lebih efektif gitu untuk bisa memberdayakan kembali toko kelontong. Oh, kalau saya adalah solusi konkretnya yang jelas kita memberikan pada toko kelontong adalah pemahaman yang jelas bagaimana sekarang masyarakat yang diinginkan. Karena kalau kita belajar bahwasanya pasar tradisional di Indonesia ini kan menjadi percontohan bagi dunia. Kalau kita tahu ada makanan fast food itu yang ada drive-thru-nya itu, bahwasanya sebenarnya masyarakat bukan hanya Ponorogo tapi Indonesia inginannya simple kan, bahwa kalau ke toko ya udah kita mampir dekat pinggir jalan, langsung beli langsung pulang. Itu kan yang terjadi hari ini yang juga ada di pasar tradisional. Karena pasar tradisional yang hari ini dibangun megah-megah itu juga akhirnya juga lari yang berada di pinggir jalan. Kan? Toko sayur yang harusnya ada di lantai 3 atau 4 akhirnya juga lari di ekstasiun juga. Karena sepertinya masyarakat lebih menginginkan hal yang lebih praktis dan cepat. Betul. Gitu ya. Maka itu sosialisasi bagi pelaku usaha, contoh semisal toko kelontong ini harus kita teruskan agar
bahwasanya masyarakat tahu, oh segmen kita sekarang sudah berubah seperti itu. Saya ke Bu Evi lagi. Menurut Bu Evi, apakah langkah moratorium ini sebagai langkah jangka panjang yang memang masyarakat nih untuk bisa dapat manfaatnya dan kebermanfaatannya ini memang harus nunggu dulu sekian waktu begitu jangka panjang, atau sebenarnya ini nanti akan berpotensi direvisi dan ini mungkin bisa menjadi solusi sementara dulu deh pakai moratorium ini gitu. Menurut Bu Evi gimana? Kalau menurut kami, kami melihat ini solusi sementara, Mas. Oke, berarti sangat bisa dirubah dan direvisi. Iya, sangat bisa. Jadi yang perlu dielaborasi itu adalah alasan terbitnya moratorium ini. Alasannya apa begitu? Apakah karena jumlah pelaku usaha yang sedang berproses untuk mengajukan izin ini dianggap terlalu banyak? Atau apakah banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan banyaknya menjamurnya toko retail ini? Nah, ini sehingga pemerintah daerah memandang perlu untuk menerbitkan moratorium ini. Terus kemudian yang ketiga adalah, atau bisa jadi ini inisiatif pemerintah yang memandang perlu segera dilakukan proteksi untuk UMKM pedagang lokal gitu ya, untuk UMKM ataupun pedagang lokal, sehingga dalam upaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatannya, Mas. Itu kalau saya lebih ke solusi sementara. Solusi sementara. Mas Ayatullah? Kalau saya ini merupakan langkah awal yang tepat bagi pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Tapi yang perlu diingat bahwa jangan sampai tidak ada kepastian hukum yang lebih lanjut. Maka DPRD Ponorogo kita harus mendorong bahwasannya payung hukum ini selanjutnya seperti apa. Nah, ini harus jelas bahwa masyarakat Ponorogo tidak hanya sebatas yang mempunyai toko kelontong juga, tapi juga ada pengusaha Ponorogo yang mungkin mempunyai toko retail. Nah, ini kan semuanya sama. Kita akan selesaikan semua. Maka kita punya peraturan yang memang bermanfaat untuk semuanya. Tidak hanya di satu dua segmentasi saja, tapi semuanya masyarakat Ponorogo bisa terlindungi terkait haknya untuk bisa berwirausaha, untuk membuka toko, dan semuanya bisa laris, bisa rame, dan itu semuanya memang perlu perlindungan dan payung hukum yang jelas begitu ya, termasuk regulasi, teknis, mekanismenya memang harus tepat dan jelas sehingga masyarakat juga bisa merasakan kebermanfaatannya itu tadi. Terakhir, saya ke Mas Ayatullah lagi. Mungkin pesan kali ya, pesan kepada para pelaku UMKM dan juga para pelaku toko kelontong ekonomi kerakyatan. Ini apa sih yang mungkin bisa dilakukan di waktu deket-deket inilah? Saya nggak mau terlalu lama, terlalu panjang ya. Mungkin ada pesan-pesan terkait mungkin apakah mereka memang harus mengupgrade tokonya, mengupgrade barangnya, pelayanannya kah, atau seperti apa? Oh, kalau saya bahwasanya sebenarnya hari ini Kabupaten Ponorogo itu juga menjamur toko kelontong berbasis daerah sendiri yang kita kenal lah di Jakarta, bahwa kalau si merah kalah dengan si toko kelontong. Nah, sebenarnya ini juga langkah yang bagus kita mendorong bahwa konkretnya adalah DPRD Ponorogo adalah sebagai jembatan antara pemilik usaha dengan pedagang lokal. Maka langkah konkretnya adalah pedagang lokal ini harus kita naik kelaskan. Seperti itu. Pesan-pesannya sekalian mungkin untuk para pelaku UMKM? Pesan-pesannya adalah bahwasanya pemerintah Ponorogo tidak lupa dengan kalian semua. Kira-kira seperti itu. Bu Evi? Sebelum ke pesan ya, Mas. Jadi mari kita cermati dulu dampak dari moratorium ini dari dua sisi. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Apa positifnya dan negatifnya? Kita melihat dulu potensi dampak positifnya. Yang pertama adalah perlindungan UMKM lokal. Salah satu tujuan utama moratorium ini adalah tentu saja untuk melindungi usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM lokal. Terutama toko kelontong dan pasar tradisional dari persaingan yang dianggap tidak sehat dengan jaringan minimarket. Yang lebih besar dan memiliki modal yang besar, kuat. Sehingga diharapkan moratorium ini memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Untuk yang kedua adalah penataan ruang. Karena moratorium ini dapat memberikan waktu bagi pemerintah daerah untuk meninjau dan menata kembali zonasi wilayah yang ada,
terkait dengan keberadaan minimarket ini. Nah, sehingga lebih sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak menimbulkan kepadatan yang berlebihan. Sedangkan dampak yang ketiga adalah keseimbangan ekonomi, di mana diharapkan moratorium ini dapat membantu menciptakan keseimbangan ekonomi antara sektor real modern dan tradisional, sehingga tidak terjadi dominasi berlebihan oleh satu jenis usaha. Terus yang keempat, dampak positifnya adalah evaluasi dan perbaikan kebijakan, Mas Tori. Di masa moratorium ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dampak keberadaan minimarket ini selama merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait perizinan, pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Terus yang kelima adalah mendorong kemitraan. Dalam beberapa kasus moratorium dapat menjadi momentum untuk mendorong jaringan minimarket bermitra dengan UMKM lokal. Misal dengan menyediakan ruang bagi produk UMKM di rak-rak mereka. Ini mungkin beberapa sudah. Nah, kemudian untuk potensi dampak negatifnya, dampak negatifnya yaitu pembatasan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa moratorium ini tentu saja dapat dianggap sebagai hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi di sektor real. Karena tidak akan sebebas itu lagi, begitu ya. Betul. Ya, yang kedua tentu saja adalah potensi praktek ilegal, di mana mereka, kebutuhan masyarakat itu ketika ada kebutuhan masyarakat yang akan retail modern tetap tinggi, Mas. Nah, itu moratorium yang terlalu ketat tentu saja akan berpotensi memicu pihak-pihak tertentu untuk mendirikan minimarket yang ilegal atau tanpa izin. Terus yang ketiga, dampak negatifnya adalah potensi kehilangan lapangan kerja. Karena dengan meskipun tujuannya adalah melindungi UMKM, moratorium ini juga dapat menghambat penciptaan lapangan kerja di sektor UMKM tadi. Pesan-pesannya untuk para pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kerakyatan? Terakhir pesan kami untuk pelaku usaha retail modern, moratorium minimarket adalah kebijakan penundaan pemberian izin pendirian minimarket di suatu wilayah di jangka waktu tertentu. Ini jangan dimaknai bahwa kita tertutup dengan investor yang akan berinvestasi di Ponorogo. Nah, namun ini diharapkan dapat memberi ruang agar pemerintah daerah mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun regulasi ataupun formula ataupun peraturan yang tepat, yang ramah buat investor, tapi juga menguatkan UMKM dengan ekonomi kerakyatan. Nah, pesan saya untuk warga masyarakat Ponorogo, berbelanjalah di pedagang lokal. Maaf ya, Mas. Saya Bu ini. Kamu minta maaf. Berbelanjalah di pedagang lokal, jika memang kebutuhan yang Anda cari tersedia di tempat tersebut. Tapi dengan berbelanja pada pedang tradisional lokal, maka perputaran uang akan terjaga di area Ponorogo. Dengan perputaran uang yang terjaga di area Ponorogo, maka akan membuat roda pergerakan ekonomi ini akan tetap terjaga. Tersedia lapangan pekerjaan yang cukup untuk warga lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penurunan pengangguran. Tentu saja angkatan kerja menjadi meningkat, dan jika banyak yang bekerja, maka daya beli masyarakat tentu akan meningkat. Nah, jika siklus ini terus berjalan, maka ke depan Ponorogo akan semakin hebat, Mas. Mas Ayatullah, Bu Evi, terima kasih banyak sudah hadir di Jawa Post TV, ngobrol-ngobrol terkait moratorium ini ya, yang masih berjalan. Kita tunggu tentunya gebrakan-gebrakan yang akan terjadi untuk Kabupaten Ponorogo, khususnya beberapa kebijakan-kebijakan yang memang masih menjadi penyusunan ya, masih dalam proses diskusi terkait moratorium pendirian izin usaha minimarket modern. Kita akan tunggu dan kita harapkan masyarakat di Kabupaten Ponorogo sendiri bisa terlindungi semua untuk hak-haknya. Saya sepakat dengan apa yang dibilang sama Mas Ayatullah bahwa melindungi semua masyarakat ini juga salah satu hal yang penting. Tidak hanya di ekonomi kerakyatan atau toko kelontong saja yang minimarket modern juga harus terlindungi. Begitu juga sebaliknya, jangan melindungi yang modern aja, yang tradisional juga harus dilindungi. Semuanya harus dilindungi. Dan kita akan nantikan terus perkembangan berikutnya di episode-episode berikutnya di Parlementaria Ponorogo. Sekali lagi terima kasih banyak kehadirannya di Jawa Post TV, dan pastinya terima kasih juga untuk pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyaksikan
Parlementaria Ponorogo episode kali ini. Dan akhirnya saya Tori Andromeda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan sampai ketemu lagi di Parlementaria Ponorogo episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.